Bab 121. Apa yang ingin kau lakukan, bentak Qin Bingsui. Jangan lakukan apa-apa, hanya berteman saja. Kenapa wanita cantik harus gugup seperti ini? Bukan karena kau takut bertemu orang jahat. Kakak dengan baik hati ingin melindungimu. Kakak Biao terus tersenyum mesum. Aku bahkan tidak tahu siapa penjahat itu. Pencuri itu berteriak, tangkap pencuri itu. Pergi sana, aku akan memanggil polisi kalau kau datang lagi. Wajah Qin Bingsui memerah. Karena apa yang terjadi saat dia masih muda, dia sangat sensitif terhadap orang asing, dan ini adalah sekelompok gangster berkulit tebal dengan rantai emas besar dan tato di lengan mereka. Haha, kakak Biao, gadis ini agak pemarah. Kata-kata Huang Mao belum selesai. Qin Bingsui mengangkat kakinya yang indah dan menendangnya di selangkangan. Huang Mao segera menjerit melengking. Dia memegang selangkangannya dan meraung kesakitan. Tidak ada yang menyangka. Wanita cantik dan ceria ini ternyata punya jurus hebat itu sampai bisa menendang bagian vital orang di setiap kesempatan. Dasar ibu, dasar jalan kecil, kau benar-benar pikir aku tidak berani berurusan denganmu, ya? Percaya atau tidak, aku akan membalasmu. Kakak Biao juga marah. Awalnya, aku hanya melihat wanita cantik dan ingin menggodanya. Aku tidak bermaksud berlebihan. Lagi pula, ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Tetap harus sedikit kagum. Tapi siapa sangka kecantikan ini akan melukai orang di setiap kesempatan. Ini semua salahmu. Di bawah amarah para gangster, semakin sulit untuk membiarkan Qin Bingsui pergi. Kakak Biao memimpin dan ingin menangkap Qin Bingsui. Tapi siapa sangka kecantikan yang tampaknya lemah ini sangat lincah. Saat kakak Biao mendekat, dia menendangnya jatuh dengan tendangan samping. Sial, gadis kecil ini sudah berlatih sebelumnya, ayo kita pergi bersama, tahan dia untukku. Kakak Biao meraung. Qin Bingsui memang sudah berlatih. Dan dia juga memiliki serangkaian gerakan combo, dan kemampuan bertarungnya sangat bagus. 2 atau 3 pria besar biasa mungkin tidak mampu mengalahkannya. Tetapi bahkan jika dia telah menguasai kemampuan bertarungnya, menghadapi 5 atau 6 pria kuat, dia masih berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Perempuan secara alami lebih lemah. Mungkin dengan kemampuan bertarungnya di awal, dia bisa sedikit memanfaatkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Anda pasti akan kehilangan kekuatan Anda. Terlebih lagi, 5 atau 6 pria kuat menyerbu ke depan secara bersamaan, dan dia sama sekali tidak bisa menghadapinya. Bahkan harimau pun bisa mundur di bawah kepungan serigala. Apalagi, kau seorang perempuan. Qin Bingsui juga tahu bahwa mustahil baginya untuk melawan 5 atau 6 pria kuat sendirian. Jadi dia menendang kakak Biao. Berbalik dan lari. Tapi siapa sangka aku berlari kurang dari 10 meter. Peng! Qin Bingsui tertabrak oleh seorang pejalan kaki. Melihat ke atas, ternyata itu Chen Yuan, bajingan. Artinya, setelah membuang waktu begitu sedikit, kakak Biao dan kelompoknya mengepung Chen Yuan dan Qin Bingsui. Lari. Kenapa kau lari lagi? Kau hanya ingin lari setelah memukuli seseorang. Apakah ini akan berakhir hari ini? Apa yang kau inginkan? Sangat sederhana, kau tidur denganku. Aku akan berpura-pura bahwa kejadian tidak menyenangkan tadi tidak pernah terjadi. Mungkin setiap bulan di masa depan, aku bisa memberimu ribuan dolar untuk dibelanjakan. Tidak tahu malu, menjijikkan. Qin Bingsui mengumpat dengan marah. Benar saja, laki-laki memang tidak selalu beruntung. Dan Chen Yuan ini juga. Jika bukan karena dia, gadis itu pasti sudah kabur. Pria ini benar-benar sukses. Qin Bingsui menatap Chen Yuan dengan jijik. Kakak, beri aku sedikit harga diri, ayo pergi. Chen Yuan melihat suasana tegang di kedua sisi. Dia berkata dengan tenang. Beri kau harga diri. Siapa kau sebenarnya? Kau ingin seorang pahlawan menyelamatkan gadis cantik ini, dan kau tidak memikirkan siapa dirimu. Pergi dari sini, atau kau akan dipukuli. Kakak Biao, anak ini sepertinya mengendarai Ferrari. Huang Mao tiba-tiba menunjuk ke Ferrari Rafa yang diparkir tidak jauh dari sana, tempat Chen Yuan baru saja turun. Seseorang yang bisa mengendarai mobil mewah seperti itu pasti memiliki latar belakang yang sulit. Apa salahnya mengendarai Ferrari? Apakah mengendarai Ferrari itu keren? Aku bisa membiarkan gadis kecil ini pergi hari ini, tetapi kau harus menemaniku dengan biaya pengobatan 20. Kakak Biao mengubah topik pembicaraan. Awalnya berencana merampok untuk seks, tapi sekarang ada orang yang ikut campur urusan orang lain, mereka malah mengubah rencana dari perampokan menjadi pemerasan. Mereka benar-benar bajingan yang malas. Rasanya seperti menyentuh porselen. Begitu ada kesempatan, aku akan menggigitmu. Jangan berpikir bahwa menjadi kaya itu hebat. Ada banyak orang miskin di masyarakat ini, dan mereka sama sekali tidak takut kamu memakai sepatu. Aku tidak akan memberimu uang.
Aku sarankan kau menghilang di depan mataku dalam 10 detik, atau kau akan menanggung akibatnya. Chen Yuan membuka dua kancing kemejanya. Dia tidak ingin bicara omong kosong lagi dengan orang-orang ini, siap untuk ledakan. Draftnya lumpuh, dan kau berani bersikap sombong padaku, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria hari ini. 1 menit kemudian, keenam gangster itu jatuh ke tanah dan meraung kesakitan. Kakak Biao tadi memukul Chen Yuan dengan keras, dan dia merasa tulang tangannya hampir retak. Bocah kecil ini yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Betapa menakutkannya. Tidak ada yang bisa menahan pukulannya sama sekali. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, -95 poin. Apa? Chen Yuan terksenjing. Dia awalnya berpikir bahwa momen kritis ini akan menyelamatkan Qin Bingsui dari bahaya. Tingkat kesukaan Qin Bingsui terhadapnya seharusnya meningkat pesat. Tetapi situasinya justru sebaliknya. Qin Bingsui tidak hanya tidak merasa berterima kasih padanya. Tingkat kesukaannya malah turun lagi. Hampir mencapai angka -95 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sudah merupakan keadaan yang sangat menjijikkan. Bisa dikatakan Qin Bingsui merasa jijik saat melihat Chen Yuan sekarang. Kenapa begini? Apakah salah jika aku membantumu? Chen Yuan, apakah kau pikir kau begitu menarik? Apakah kau pikir aku akan seperti gadis kecil lainnya, dan akan mudah ditipu olehmu? Tolong, lain kali jika kau mencari seseorang untuk berakting dalam sebuah drama, carilah juga beberapa orang dengan kemampuan akting yang lebih baik. Orang-orang ini jatuh ke tanah saat kau menyentuh mereka begitu saja. Kau benar-benar berpikir aku bodoh, dan kau tidak bisa melihat apapun. Kau bajingan bejat, Kiki sangat menyukaimu, dia bahkan rela melepaskan kursi ketua serikat mahasiswa untukmu, tetapi kau mencari seseorang untuk berakting dalam sebuah drama, dan menunjukkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik di depanku. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Tanya Qin Bingsui dengan agresif. Chen Yuan membuat patung pasir. Dia benar-benar tidak menyangka otak Qin Bingsui begitu besar sehingga dia mengira orang-orang ini adalah penembak yang dia undang. Sengaja bekerja sama dengannya dalam berakting. Apa? Apakah karena kekuatan saudaraku terlalu hebat? 1 menit untuk menyelesaikan pertempuran. Kau pikir aku sedang berakting? Apakah ini salahku kalau kekuatanku terlalu besar? Ketua Qin, dengarkan penjelasan saya benar-benar tidak mengenal orang-orang ini. Tidak perlu menjelaskan. Fakta sudah ada di depan mata. Saya harap Anda berhenti memainkan trik naif seperti ini di masa depan. Ini hanya akan membuat saya semakin membenci Anda. Setelah Qin Bingsui selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh. Chen Yuan tidak sempat mengejar untuk melanjutkan penjelasannya. Salah paham, salah paham. Nima, kau bersikeras memperlakukan saya sebagai orang jahat, apa yang bisa saya lakukan? Bab 122. Chen Yuan merasa wanita ini mungkin menderita paranoia penganiayaan. Kewaspadaannya terlalu serius. Lebih baik jangan berurusan dengannya. Dan dia seorang lesbian. Benar saja, tidak ada wanita sempurna di dunia ini. Tuhan memberinya penampilan yang hampir sempurna, tetapi karakternya hampir sempurna. Tidak masalah. Pokoknya, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Chen Yuan kembali ke sekolah. Rafa ini sudah diuji selama 2 atau 3 hari, dan rasanya baik-baik saja. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk mengirim mobil. Meskipun pemilik mobil tidak mendesaknya untuk membayar. Tapi seharusnya tidak terlalu lama. Chen Yuan bukan tipe orang yang suka berhutang dan tidak membayarnya. Pukul 10.30 malam. Chen Yuan kembali ke kamar tidur. Saat ini, Liu Wenze tiba-tiba mengiriminya pesan. Tizi, aku sudah mengambil keputusan. Aku ingin melupakan Liao Jia sepenuhnya. Aku ingin keluar dari rasa sakit karena patah hati. Aku ingin memulai hidup baru. Liao Jia tidak pantas diperlakukan sebaik ini olehku. Apakah kamu punya target baru? Chen Yuan langsung mengirim pesan untuk bertanya. Sial. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa cara terbaik bagi seorang pria untuk melupakan seorang wanita adalah dengan menjalin hubungan selanjutnya? Selamat, Lao Liu, gadis yang mana kali ini? Dia dari sekolah kita. Aku bertemu dengannya di perpustakaan. Dia dari jurusan bahasa asing. Dia sekelas dengan Xiao Ruoyu. Dia juga sangat baik dan cantik. Ayolah, aku mendukungmu secara mental. Chen Yuan membalas pesan. Tapi aku tidak butuh dukungan spiritualmu, bisakah aku mendapatkan dukungan finansial? Liu Wenze bercanda. Tentu saja Chen Yuan tahu bahwa Liu Wenze hanya bercanda. Sebagai saudara yang telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Dia tentu tahu seperti apa karakter Liu Wenze. Dia agak introvert,
agak kekanak-kanakan, dan agak seperti siswa sekolah menengah. Liu Wenze adalah orang yang tidak suka memanfaatkan teman-temannya. Dulu aku biasa membeli kaldu ayam pedas dan keripik pedas seharga sen per bungkus. Liu Wenze makan 2 batang, dan akan mengembalikannya lain kali. Pada dasarnya, jangan pernah meminjam uang dari teman. Bahkan jika Anda benar-benar mengalami kesulitan, Anda bisa bertahan sebisa mungkin, dan Anda tidak akan pernah merepotkan orang lain jika Anda mampu. Jika Anda benar-benar ingin memberinya uang, dia akan berpikir Anda meremehkannya. Oke, berapa banyak yang kamu mau, akan saya transferkan kepadamu. Lupakan saja, aku hanya bercanda, aku ingin mengajaknya nonton film besok, dan aku tidak tahu apakah dia akan setuju. Jangan khawatir dan lakukan dengan berani, kamu harus percaya pada diri sendiri, kamu juga sangat hebat. Chen Yuan menyemangati. Dia merasa Liu Wenze terpengaruh olehnya dan seharusnya mulai berkembang secara bertahap. Kamu tidak bisa menjadi anjing penjilat sepanjang hidupmu. Wenze, ayo keluarkan kekuatan purbamu. Setelah mengobrol dengan Liu Wenze sebentar, Chen Yuan mulai mengerjakan PR-nya. Benar. Aku telah menyia-nyiakan pelajaranku begitu lama akhir-akhir ini, jadi sudah saatnya melakukan sesuatu yang serius. Chen Yuan tidak mengatakan bahwa dia akan mengikuti ujian masuk pascasarjana. Tapi setidaknya aku harus lulus, kan? Beberapa mata pelajaran yang gagal juga harus diperbaiki. Selama 4 tahun di perguruan tinggi, aku harus memberi penjelasan pada diriku sendiri, dan aku harus memberi penjelasan pada orang tuaku. Setelah beberapa waktu, aku lulus CET dan CET. Sejak Chen Yuan meningkatkan kekuatan mentalnya sebanyak 5 poin. Ia mendapati bahwa bukan hanya respons sarafnya yang semakin cepat, tetapi juga daya ingatnya semakin baik. Dulu, ia kesulitan melafalkan sebuah bagian dalam bahasa Mandarin klasik. Biasanya, ia perlu melafalkannya 30 atau bahkan 40 kali sebelum dapat mengingatnya. Dan meskipun sudah mengingatnya, mudah untuk melupakannya, dan ia perlu mengingatnya berulang kali. Tetapi setelah meningkatkan kekuatan mentalnya, daya ingatnya telah meningkat. Terkadang ia membaca teks Mandarin klasik yang lebih dari 100 karakter. Seringkali, hanya perlu lebih dari 20 kali untuk mengingatnya. Efek peningkatan daya ingat ini sangat jelas. Jika itu hanya percakapan biasa, dalam 100 kata, ia hanya perlu melafalkannya 10 kali dalam hati untuk mengingatnya sepenuhnya. Daya ingat seperti ini masih jauh dari daya ingat legendaris, 1 mata 10 baris. Tetapi dibandingkan dengan daya ingatnya sebelumnya, ini benar-benar telah meningkat pesat. Aku masih punya 40 poin penguatan yang belum kupakai. Jika aku menambahkan semuanya untuk memperkuat roh, apa efeknya? Mungkin aku benar-benar bisa menjadi jenius dengan ingatan yang tak terlupakan. Namun, poin penguatan sangat berguna, jadi jangan gunakan semuanya sekaligus. Tapi angka atribut dasar di halaman sistem tidak terlalu bagus, kenapa tidak dibulatkan saja? Pikir Chen Yuan. Dia sendiri agak memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Orang tuanya dulu memberinya uang saku. Dia selalu suka menumpuk uang dengan nilai nominal terbesar di bagian bawah. 100 yuan, 50 yuan, 20 yuan, 10 yuan, 5 yuan, 1 yuan. Tumpuk semuanya secara berurutan. Jika urutan ini terganggu, jika tumpukan uang ditumpuk secara acak, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Tumpukan itu harus dirapikan agar terasa nyaman. Dia juga suka melihat angka bulat ketika melihat sekumpulan angka, bukan angka yang tersebar. Sekarang atribut dasar karakternya. 29 poin kekuatan, 29 poin konstitusi, 19 poin kelincahan, dan 15 poin semangat. Itu bukan angka bulat. Tidak enak dilihat. Sistem, saya ingin meningkatkan kekuatan plus 1, fisik plus 1, kelincahan plus 11, semangat plus 15. Ding. Untuk peningkatan ini, 28 poin peningkatan akan dikurangi dari host. Apakah Anda ingin melanjutkan peningkatan? Perkuat. Ding. Penguatan berhasil. Saat ini, pemilik memiliki 12 poin penguatan tersisa. Detik berikutnya, Chen Yuan hanya merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya lagi. Terutama, pikirannya sepertinya mendapat pencerahan lagi. Napas dingin mengalir melaluinya. Boom! Pikirannya meledak dalam sekejap. Aku merasa pikirannya menjadi lebih jernih, pemikirannya menjadi lebih lincah, dan orang-orang menjadi lebih berenergi. Nama, Chen Yuan. Usia, 21 tahun. Tinggi, 181 cm. Berat, 69 kg. Kekuatan, 30. Konstitusi, 30. Semangat, 30. Kelincahan, 30. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status, sangat kuat. Poin penguatan, 12.
Jauh lebih nyaman untuk dilihat, dan sangat biasa. Kebetulan semua atributnya 3 kali lebih kuat daripada orang biasa. Saat ini, Chen Yuan terus membaca. Dia menemukan bahwa ingatannya benar-benar telah meningkat pesat. Sebenarnya, dia hanya perlu membaca sebuah teks Tiongkok klasik yang sangat sulit diucapkan sebanyak 5 atau 6 kali sebelum dapat menghafalnya sepenuhnya. Jika itu adalah percakapan biasa, dalam 100 kata, Anda dapat mengingatnya setelah membacanya 2 atau 3 kali. Ini sudah luar biasa. Seharusnya sangat mungkin untuk terus memperkuat atribut spiritual dan mencapai daya ingat fotografis. Dan ini bukan hanya peningkatan daya ingat. Kemampuannya memahami rumus matematika, serta kemampuan penalaran, tampaknya telah meningkat pesat. Astaga, kau beneran baca, anak keempat. Aku tidak salah, apakah kau berubah pikiran? Tanya Lao Chao terkejut setelah kembali ke asrama. Apakah aneh membaca buku? Sebagai seorang siswa, bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk tidak membaca buku? Tanya Chen Yuan balik. Oke, aku ingin mengajakmu makan ayam. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat Lin Sutong di bawah. Dia benar-benar meletakkan hati dengan lilin di bawah, dan tertulis, Chen Yuan, aku salah. Sudah banyak anak laki-laki yang melihat. Anak keempat, kali ini aku pikir Lin Sutong seharusnya benar-benar bertobat. Dia memberimu hadiah di hari pertama, dan mengaku di depan umum keesokan harinya. Seorang gadis bisa begitu tidak tahu malu. Aku sangat mengaguminya karena melakukan ini. Bahkan jika aku, pria besar ini mungkin tidak akan pernah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu. Zhou Haikuan menghela napas. Diperkirakan Sun Rui tidak akan pernah memperlakukannya seperti ini seumur hidupnya. Bab 123. Bukankah ini trik menjilat anjing yang biasa kugunakan sebelumnya? Lin Sutong tahu cara menggunakannya. Chen Yuan tetap teguh dalam hatinya. Dia bukan lagi Chen Yuan yang dulu. Aku tidak akan goyah lagi hanya karena Lin Sutong melakukan beberapa hal. Hari ini, Lin Sutong berdiri di lantai bawah asrama putra selama 2 jam penuh. Pada akhirnya, Chen Yuan masih belum muncul. Pukul 12 malam. Lin Sutong mengirim pesan kepada Sen Sui. Tuan Sen, sudah 2 hari, dan Chen Yuan masih menolak untuk berbicara denganku. Aku bahkan tidak bisa bertemu langsung dengannya. Aku benar-benar putus asa. Murid Lin, mengapa kau tidak tahan setelah hanya 2 hari? Bukankah kau bilang ingin mengejar Chen Yuan kembali? Tanpa tekad yang gigih, apapun yang kau lakukan, kau tidak akan pernah berhasil. Tapi, sungguh memalukan melakukan ini, bagaimanapun juga aku seorang perempuan. Mahasiswa Lin, jangan lupa kita sudah menandatangani kontrak, jangan hanya mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa. Oke, aku tahu. Lin Sutong menghela napas, merasa sangat tak berdaya. Apa yang kulakukan hari ini benar-benar seperti menjilat anjing. Mempermalukannya. Dia baru menjilat selama 2 hari, dan dia tidak tahan lagi. Jujur saja, Chen Yuan telah menjilatnya selama 3 tahun penuh. Mungkin laki-laki harus berkulit tebal, tetapi ini cukup untuk menunjukkan betapa Chen Yuan telah membayarnya dulu. Dia juga bisa lebih memahami suasana hati Chen Yuan yang sebenarnya. Jika kau tidak menempatkan dirimu di posisinya, kau tidak akan pernah bisa memahami kecemasan dan kegelisahan di hati seekor anjing yang menjilat. Jika dia tahu ini lebih awal, seharusnya dia memperlakukan Chen Yuan dengan lebih baik sejak awal. Lin Sutong sangat menyesalinya sekarang. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan pergi ke kelas seperti biasa. Hari ini Zhao Yuqi dan Xiao Ruoyu mengajaknya menonton film bersamaan. Xiao Ruoyu membuat janji temu pukul 20.30, dan dia berangkat pukul malam. Dia seharusnya bisa tiba di Universitas Wuhan pukul dengan waktu luang setengah jam, jadi dia tepat waktu. Dengan kata lain, janji temu hari ini dengan Zhao Yuqi harus berakhir sebelum pukul 8 malam. Sebaiknya pergi menonton film pukul 2 atau 3 sore. Filmnya berdurasi 2 jam, dan tepat pukul 5 sore setelah menonton film, dan makan malam sekalian. Pukul 6 atau 7 malam setelah makan malam. Manajemen waktu sudah tepat. Kemudian Anda bisa mencari alasan untuk memamerkan tubuh Anda kepada orang lain. Pergi kencan lain. Chen Yuan merencanakannya seperti ini. Namun, terkadang rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Siang hari, Chen Yuan sedang makan di kantin sekolah. Telepon Liu Wenze tiba-tiba berdering. Nadanya kecewa dan putus asa. Pak Chen, aku gagal, Du Xiao Yue menolakku. Ada apa? Tanya Chen Yuan dengan bingung. Hari ini aku membeli 2 tiket bioskop. Awalnya aku ingin mengajaknya menonton film, tapi dia menolakku. Dia sudah membuat kesepakatan tadi malam, tapi dia berubah pikiran di menit terakhir. Pak Chen, aku yang membeli semua tiket bioskop. Tidak, ikutlah denganku menontonnya. Tapi,
aku juga sudah membuat janji untuk menonton film hari ini, kenapa tidak hari lain? Chen Yuan menolak. Kakek Chen, kau sudah berubah. Kau mulai lebih menghargai seks daripada persahabatan. Apakah kau akan meninggalkanku demi adikku? Bukankah kau setuju untuk hidup sendiri bersama, tapi diam-diam kau menjadi Raja Laut, dan tiket film yang kubeli untuk jam 2 siang, jadi tidak masalah kalau kau mengajak adikmu menonton film. Apa yang? Chen Yuan benar-benar terdiam. Ia juga malu mengakui bahwa ia telah membuat janji dengan dua gadis untuk menonton film hari ini. Salah satunya adalah gadis tercantik di Universitas Hu, dan yang lainnya adalah gadis tercantik di Universitas Wuhan. Nima ini. Halo. Kakek Chen, aku benar-benar ingin bicara denganmu tentang sesuatu hari ini. Sudah lebih dari 10 tahun, kau tidak punya waktu siang ini, kan? Chen Yuan berpikir sejenak. Awalnya, ia membayar Lin Sutong 3.000 yuan untuk aborsi. Itu membuatnya jatuh miskin, bahkan tidak mampu makan. Pada akhirnya, Liu Wenze lah yang membantunya. Kau tak bisa melupakan saudaramu hanya karena kau punya pacar. Oke, kirimkan lokasinya, dan aku akan mencarimu nanti. Tak lama kemudian, Liu Wenze mengirimkan lokasinya. Chen Yuan menganalisisnya dengan cermat. Jika kau mengatur waktu dengan bijak, menonton 3 film sehari pun seharusnya sudah cukup. Karena keterlibatan Liu Wenze yang tak sengaja, kencannya dengan Zhao Yuqi mungkin harus ditunda hingga setelah pukul 16.30 sore. Pada pukul 5 sore, kebetulan ada sesi. Buat janji untuk bertemu langsung di bioskop. Hemat waktu yang tidak perlu. Jangan makan setelah menonton film. Cari alasan untuk memamerkan tubuh kepada orang lain. Kemudian pergi ke Xiao Ruoyu. Asalkan manajemen waktu digunakan dengan baik, berganti adegan 3 kali sehari bukanlah masalah. Setelah makan, Chen Yuan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Zhao Yuqi. Yuqi, aku ada urusan hari ini, bagaimana kalau kita bertemu di bioskop internasional Jinye jam 5 sore? Oke. Zhao Yuqi dengan cepat membalas pesan tersebut. Ia juga mengirimkan ekspresi imut seperti anjing. Ia merasa waktu yang dipilih Chen Yuan sangat tepat. Tidak terlalu pagi maupun terlalu larut. Pergi menonton film jam 5 sore dan selesai jam 7 atau 8 malam. Sekalian, kita bisa makan dan berbelanja. Ini kencan yang manis. Satu-satunya hal yang mengecewakan Zhao Yuqi adalah Chen Yuan belum menyatakan cintanya kepadanya sampai sekarang. Mungkin setelah kencan hari ini, mereka bisa mengkonfirmasi hubungan mereka, kan? Dengar kata sahabatku Wu Xiaofei. Dalam 2 hari terakhir, Lin Sutong mulai membuat masalah lagi. Ia mengikuti Chen Yuan dengan dekat dan menolak untuk melepaskannya. Bahkan di lantai bawah asrama putra, menyalakan lilin di depan umum untuk menyatakan perasaan. Wajah wanita ini terlalu tebal. Zhao Yuqi merasakan sedikit krisis di hatinya. Meskipun dia yakin tidak akan kalah dari Lin Sutong sama sekali, posisi Lin Sutong di hati Chen Yuan selalu istimewa. Lebih baik menjalin hubungan dengan Chen Yuan lebih awal. Dia bisa dengan tepat menghentikan Lin Sutong mengganggu Chen Yuan. Setelah selesai makan, sekitar pukul 1 siang, Chen Yuan berkendara ke Universitas Wuhan. Dia memarkir mobil di gerbang sekolah dan mengirim pesan kepada Liu Wenze. Aku sudah sampai. Baru saja selesai mengirim pesan ini. Dia menunggu sekitar 5 menit. Pintu mobil tiba-tiba terbuka, dan seorang gadis muda berpenampilan cantik duduk di dalamnya. Chen Yuan sedikit bingung. Dia sama sekali tidak mengenal gadis ini. Nona, apakah Anda salah naik mobil? Ah, maaf, tadi saya agak linglung. Gadis itu berpura-pura bingung. Dia membuka pintu dan hendak keluar dari mobil. Namun pantatnya bergerak setengah jalan, lalu tiba-tiba berbalik. Adik kecil, kenapa kita tidak membuat akun WeChat? Lain kali aku mentraktirmu makan malam, aku akan menganggapmu sebagai teman. Namaku Du Xiao Yue. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Dia juga mengeluarkan ponselnya dengan sangat santai, dan membuka kode QR WeChat-nya. Artinya sudah sangat jelas. Dia baru saja melihat Chen Yuan mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 2.000 juta yuan, jadi dia berinisiatif memulai percakapan dan menginginkan sugar daddy. Tapi nama Du Xiao Yue, kenapa terdengar familiar? Sial, bukankah seharusnya? Chen Yuan ingat. Liu Wenze menelepon siang itu, dan nama gadis yang dia sebutkan adalah Du Xiao Yue, bukan? Bukankah itu kebetulan? Saat ini, Liu Wenze keluar dari gerbang sekolah. Bab 124. Maaf, aku lupa membawa ponselku. Chen Yuan melihat pesan WeChat di ponselnya dan berkata demikian. Du Xiao Yue terkejut. Dia melihat benda persegi hitam di tangan Chen Yuan dan ingin mengumpat. Apa kau bicara omong kosong? Oke, aku mengerti maksudmu. Du Xiao Yue keluar dari mobil dengan wajah marah.
Xiao Yue, kenapa kau di sini? Liu Wenze melihat Du Xiao Yue turun dari mobil Chen Yuan. Tiba-tiba terdengar suara, boom, di kepalanya. Seperti disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan akan melihat pemandangan seperti ini. Chen Yuan sudah menjadi saudaranya selama lebih dari 10 tahun. Dulu, ada sebungkus keripik pedas untuk dimakan berdua. Merobek novel dan membacanya bersama. Kau membaca satu halaman, dan aku membaca satu halaman. Begitulah rasanya. Chen Yuan ternyata terlibat dengan wanita yang disukainya di belakangnya. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Wajah Liu Wenze tiba-tiba pucat pasi. Tunggu sebentar. Chen Yuan sepertinya bukan orang seperti itu. Dia jarang datang ke Universitas Wuhan sebelumnya, jadi dia mungkin tidak mengenal Du Xiao Yue, dan dia hanya berkendara ke sini kurang dari 10 menit. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan Du Xiao Yue? Wajah Du Xiao Yue tidak cerah, seharusnya dia diantar keluar mobil oleh Chen Yuan, yang berarti Du Xiao Yue kemungkinan besar akan berinisiatif mengobrol dengan Chen Yuan. Liu Wenze menganalisisnya sedikit. Ternyata, situasinya tidak seperti yang dia bayangkan. Kemungkinan besar, Du Xiao Yue yang berinisiatif menggoda Chen Yuan. Siapa sangka gadis yang tampak polos ini juga seorang pemuntit. Ingin naik mobil mewah hanya dengan melihatnya. Liu tua, masuk ke mobil. Chen Yuan membunyikan klakson dan berteriak. Liu Wenze melirik Du Xiao Yue, dan duduk di kursi penumpang dengan linglung. Du Xiao Yue terkejut. Wenze, jadi kalian saling kenal. Du Xiao Yue menutupi wajahnya karena malu. Meskipun memalukan, dia sepertinya mengenal Liu Wenze lagi. Pria yang tampak cukup membosankan ini, terlihat seperti mahasiswa tahun kedua, dan sangat pendiam di sekolah, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang baik. Bagaimana mungkin dia mengenal orang kaya yang mengantar Rafa? Penilaian Du Xiao Yue terhadap Liu Wenze beberapa poin lebih tinggi. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan menolak ajakannya untuk menonton film hari ini. Dalam perjalanan, Liu Wenze merasa ingin menangis. Chen Yuan tidak menjelaskan terlalu banyak, dan sepertinya tidak perlu penjelasan. Pak Chen, apakah masyarakat ini benar-benar realistis? Benarkah jika kamu tidak punya mobil mewah dan rumah besar, kamu tidak pantas mendapatkan cinta? Tidak selalu, bahkan jika kamu punya mobil mewah dan rumah besar, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan cinta. Puff. Liu Wenze hampir muntah darah. Terlalu nyata. Aku hanya ingin mencari pacar, kenapa begitu sulit? Kenapa kau mencari pacar? Biar ku analisis untukmu. Setelah kau punya pacar, kau harus mentraktirnya makan malam dan nonton film, kan? Kau harus berbelanja dengannya untuk membeli pakaian, kan? Kau harus bersabar dengannya saat dia sedang bad mood setiap bulan, dan menyuruhnya memasak air gula merah untuknya, kan? Bagaimana dengan festival perahu naga, hari Valentine, hari guru, hari nasional, Double 11, Double 12, ulang tahun, festival musim semi, kau harus membelikannya hadiah, kan? Selain membuang-buang uang, kenapa kau ingin mencari pasangan untuk dirimu sendiri? Kau menghabiskan uangmu sendiri untuk membeli iga babi, bukankah itu enak? Chen Yuan menganalisisnya sejenak. Liu Wenze yang mendengarkannya benar-benar mengerti. Tidak, kau bilang jangan mencari pacar, tapi kenapa kau menggoda begitu banyak gadis? Aku tidak punya pacar. Semua perempuan yang berinisiatif menggodaku. Aku sama sekali tidak ingin punya pacar, tapi selalu ada saja perempuan yang iri dengan penampilanku. Liu Wenze memutar matanya. Dia merasa Chen Yuan dicurigai sengaja berpura-pura pamer. Ayo ke bioskop. Chen Yuan menemukan bahwa film yang ingin Liu Wenze ajak dia tonton adalah Wolf Warrior 3. Benar-benar film yang sangat populer. Aku tidak tahu kenapa film ini begitu populer. Melihat orang lain berpasangan. Dia dan Liu Wenze, dua pria besar, datang ke bioskop bersama. Sepertinya mereka mendapat tatapan aneh dari petugas tiket. Nona muda itu mungkin berpikir bahwa mereka berdua memiliki hubungan romantis. Hei! Akhir-akhir ini, kenapa cowok tampan tidak lagi disukai perempuan? Nona petugas tiket menghela napas. Menonton film dengan kakakku. Chen Yuan tidak terlalu memperhatikannya. Santai dan rileks. Sepertinya film ini dibuat dengan sangat baik. 2 jam ini sangat menyenangkan. Adegan besar, produksi besar, ada air mata dan tawa. Melihat ke belakang, Chen Yuan menyadari bahwa sudah lewat pukul 4 sore. Pak Liu, kau bisa pulang nanti, aku harus pergi dulu, aku ada janji dengan seseorang hari ini. Setelah Chen Yuan mengaku, dia berencana untuk pergi. Oke, kalau ada urusan, selesaikan dulu. Liu Wenze mengangguk tanpa terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, Pak Liu,
Tunggu sampai jam 7.30 atau sekitar jam 8, telepon aku, lalu aku akan bicara di telepon, kerja sama saja. Chen Yuan punya ide. Sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena tidak mungkin baginya untuk berkencan dengan Zhao Yuqi sampai larut malam ini, dan dia harus mencari alasan untuk pergi saat itu. Kebetulan Liu Wenze menelepon pada saat ini. Chen Yuan bisa beralasan bahwa sahabatnya telah kehilangan kekasihnya dan membutuhkan teman. Membalikan urutan kencan Liu Wenze, dia bisa pergi ke Xiao Ruoyu. Alasan ini sempurna. Pak Chen, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Pokoknya, kau bisa membantuku saat waktunya tiba, telepon saja aku. Baiklah. Liu Wenze mengangguk. Hari ini ketika dia menelepon, Chen Yuan datang jauh-jauh untuk menonton film bersamanya. Chen Yuan hanya memintanya untuk menelepon balik di waktu yang tepat. Dia masih bisa membantu dengan bantuan kecil ini. Chen Yuan memberi perintah 2 kali. Petik 2. Cepat pergi saja. Dia akan pergi ke bioskop berikutnya. Untungnya, aku yang mengendarai mobil, kalau tidak aku akan kelelahan bolak-balik. Cepat dan cepat. Petik 2. Akhirnya sekitar pukul 5. Chen Yuan tiba di bioskop internasional Jingyi. Zhao Yuqi tiba di bioskop lebih awal hari ini, dan dia telah menunggu Chen Yuan selama lebih dari 10 menit. Untuk kencan ini, dia menghabiskan 2 jam untuk merias wajah dengan teliti. Riasan ini tidak boleh terlihat berat dan mencolok, juga tidak boleh terlalu polos. Justru riasan yang paling alami, paling elegan, yang seolah menjadi pelengkap sempurna, adalah yang paling sulit untuk dilukis. Karena membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakannya. Ketika Chen Yuan melihat Zhao Yuqi, hari ini ia mengenakan gaya rambut ekor kuda, seperti musim semi yang cerah, sederhana dan bersih. Namun riasan wajah yang menawan, dipadukan dengan rok hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi secara maksimal. Sekilas, sangat cantik. Ketika banyak anak laki-laki melewati pintu masuk teater, tingkat berbalik badan hampir setinggi %. Seandainya bukan karena sebagian besar anak laki-laki yang datang menonton film sudah memiliki pacar di sekitar mereka, diperkirakan banyak dari mereka tidak dapat menahan dorongan batin mereka dan ingin memulai percakapan. Entah binatang apa. Membiarkan Dewi secantik itu menunggunya. Apa yang kau lihat? Jika kau melihatku mencabut bola matamu, kau tidak akan bisa berjalan saat melihat orang lain terlihat cantik. Seorang gadis menegur pacarnya. Bab 125. Nona, saya lihat Anda sudah lama berdiri di sini, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Meskipun mungkin agak kurang sopan, tapi jika saya tidak mengumpulkan keberanian hari ini, saya mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Saat Zhao Yuqi menunggu Chen Yuan, seorang pemuda tampan dan tinggi tiba-tiba berjalan menghampirinya. Hanya meminta informasi kontak. Meskipun pria ini sangat pemalu, kata-katanya sangat sopan. Gadis manapun yang mendengarnya mungkin tidak akan merasa jijik dengan pendekatan seperti itu. Ini jelas seorang yang berpengalaman. Maaf, saya ada janji hari ini, tidak nyaman. Zhao Yuqi dengan sopan menolak. Seperti biasa. Umumnya, ketika seorang pemuda memulai percakapan dengan wanita cantik, jika ditolak, dia harus pergi dengan malu. Tapi pria ini tidak. Dia berkata dengan nada yang lebih tulus. Nona, saya benar-benar minta maaf, mungkin saya telah merepotkan Anda, tetapi saya bukan orang jahat, saya hanya ingin menambahkan Anda di WeChat, saya benar-benar ingin mengenal Anda, ini hanya untuk memenuhi keinginan kecil saya, jika Anda benar-benar berpikir saya mengganggu, Anda dapat menghapus saya kapan saja. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Yuqi juga mulai ragu-ragu. Karena apa yang dikatakan pihak lain begitu indah. Kata-katanya sungguh-sungguh dan nadanya tulus. Dan ada tingkat kemajuan dan kemunduran. Kalimat terakhir, Anda dapat menghapus saya. Itu benar-benar sebuah kejeniusan. Dia menyerahkan semua inisiatif kepada Zhao Yuqi. Ini akan membuat para gadis secara tidak sadar menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Hanya dalam beberapa kata, levelnya cukup tinggi. Teknik pendekatan seperti itu. Apa-apaan, belum pernah mendekati lebih dari 100 gadis, Chen Yuan makan kotoran di kepalanya. Semakin tua bajingan itu, semakin dia suka berpura-pura menjadi pemula, semakin malu dia, dan dia suka berbicara dengan tatapan penuh kasih sayang. Sekilas, dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi setelah dianalisis dengan cermat, setiap kata yang diucapkannya memiliki makna tersirat dan tersirat. Benar-benar seorang pemula. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara dengan begitu teratur dan berpikir secara logis dengan begitu jernih? Saat itu, Chen Yuan berjalan mendekat dan menepuk bahu pria tampan itu. Saudaraku, Nona muda telah menolakmu, jadi jangan memohon sia-sia. Lihat aku, apa maksudmu ketika aku datang untuk mengajakmu memulai percakapan? Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia memberi Zhao Yuqi ciuman di dinding.
Nona, Anda sangat cantik, bagaimana kalau kita cari tempat yang sepi dan mengobrol lebih dalam? He Jun menatap Chen Yuan dengan jijik. Dengan kemampuan merayumu yang payah, seperti preman. Kurasa kemampuanmu bahkan tidak sampai 1/10 dari kemampuan Lao Su, kan? Pemula yang payah, berani mempermainkan para ahli. Oke. Yang membuat He Jun bingung adalah wanita cantik ini tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia menggenggam tangan preman itu dan berjalan pergi dengan malu-malu. Sial. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Mungkinkah wanita cantik dengan nilai tinggi seperti ini, yang menyukai bentuk tubuh liar, seharusnya lebih eksplisit? Tidak masuk akal. He Jun tidak mengerti. Tak lama kemudian, wanita cantik lainnya datang. Cantik, Anda sangat cantik, bagaimana kalau kita cari tempat yang sepi dan mengobrol lebih dalam? He Jun mengulangi apa yang dikatakan Chen Yuan barusan. Dia menemukan gadis lain dan memulai percakapan. Nek. Gadis itu menamparnya di tempat. Bah. Kurang ajar. Tamparan itu membuat He Jun terkejut. Awalnya dia salah paham, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadarinya. Teknik ngobrol macam apa itu, kalian jelas-jelas saling kenal. Chen Yuan tidak tahu bahwa ada orang yang begitu terobsesi dengan teknik ngobrol. Dia bahkan tidak terlalu menginginkan pacar. Dia hanya suka memulai percakapan. Mengenal lebih dari selusin gadis sehari terasa seperti sebuah pencapaian. Chen Yuan dan Zhao Yuqi pergi ke bioskop di lantai 5. Dia memesan 2 gelas jus dan sebaskom besar popcorn. Kemudian dia mengambil tiket film, dan berjalan ke auditorium nomor 5 bersama Zhao Yuqi. Film akan segera dimulai. Namun, Chen Yuan kurang tertarik. Dia sudah menontonnya dengan Liu Wenze barusan, dan sekarang dia akan menontonnya untuk kedua kalinya. Rasanya seperti menyebalkan. Seberapa bagus pun sebuah film, rasanya tidak masuk akal untuk menontonnya 2 kali. Tapi aku hampir tidak bisa melihatnya. Hanya mengingat kembali alur ceritanya. Setelah menonton selama 2 jam, film itu akhirnya berakhir. Chen Yuan, sepertinya kau tidak terlalu tertarik dengan film ini. Selama menonton film tadi, kau mengecek ponselmu setidaknya 10 kali. Kukira kau akan menyukai tema ini. Aku menyukainya, mungkin akhir-akhir ini banyak hal yang menggangguku. Aku mengerti. Kau mewarisi bisnis keluarga yang begitu besar, dan pasti kau berada di bawah tekanan yang sangat besar di hatimu. Saat kita orang biasa masih riang, kau justru sudah mulai menanggung banyak hal dalam diam. Kata Zhao Yuqi dengan wajah sedih. Ia merasa bahwa orang kaya seperti Chen Yuan memiliki reputasi yang hebat di permukaan, tetapi ia tidak tahu betapa banyak beban yang ditanggungnya di dalam hati. Ia mewarisi bisnis keluarga senilai 500 miliar. Ia sangat pandai bermain piano, entah berapa banyak waktu yang dihabiskannya untuk berlatih. Kelincahannya tentu saja hasil dari latihan keras sejak kecil. Semakin jenius Chen Yuan, semakin banyak kesulitan yang dideritanya. Ia bahkan bisa membayangkannya. Seorang pria kaya. Aku memiliki harapan yang tinggi sejak kecil, dan jadwal kursus pendidikan privat sangat padat setiap hari, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai dan bermain sama sekali. Di balik penampilannya yang bohemian, sebenarnya ada banyak hal yang tidak dipahami orang biasa. Itulah mengapa dia selalu merasa cemas. Tak disangka, kau mengerti aku. Chen Yuan tampak seperti telah bertemu dengan orang kepercayaannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dia alami. Bagaimanapun, Zhao Yuqi mengatakan dia menerimanya, jadi biarkan dia menerimanya. Dia hanya berpikir, mengapa Liu Wenze belum menelepon? Kau tidak menelepon. Berani-beraninya aku mencari alasan untuk keluar dari sini. Xiao Ruoyu ada janji lain di sana. Sudah hampir jam 8 di sini. Chen Yuan, kenapa kita tidak makan sesuatu? Aku lapar. Saran Zhao Yuqi. Oke, baiklah. Keduanya pergi ke restoran terdekat. Baru saja memesan 2 hidangan. Telepon Liu Wenze akhirnya datang. Hei, Liu tua, ada apa? Apakah benar-benar seserius itu? Oke, mengerti. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Chen Yuan menjawab telepon dan mengobrol selama sekitar 2 hingga 3 menit. Liu Wenze sedikit bingung. Apa maksud semua ini? Kenapa orang ini mengobrol dengan cara yang agak aneh? Lalu menutup telepon. Chen Yuan berkata kepada Zhao Yuqi dengan ekspresi meminta maaf, Yuqi, aku mungkin harus pergi dulu. Tidak apa-apa, jika ada urusan mendesak, pergilah dulu. Meskipun Zhao Yuqi sedikit tidak senang, dia juga menunjukkan pengertiannya. Jika sesuatu terjadi pada sahabatnya, Wu Xiaofei, dia tidak akan bisa mengabaikannya. Bab 126. Chen Yuan tidak makan apapun, dan segera bergegas ke Universitas Wuhan. Dalam perjalanan, Xiao Ruoyu mengirimkan lokasi kepada Chen Yuan.
Komunitas Internasional Water Rhyme. Itu adalah komunitas yang sangat dekat dengan kampus Universitas Wuhan. Xiao Ruoyu berselisih dengan teman sekamarnya karena urusan adik laki-lakinya, Xiao Ruohan, jadi dia pindah dari sekolah dan menyewa rumah sendiri. Chen Yuan perlu pergi ke komunitas untuk menjemput Xiao Ruoyu terlebih dahulu, lalu pergi ke bioskop. Alasannya dia memilih dua bioskop yang berbeda. Dan jaraknya masih relatif jauh. Itu juga untuk menghindari mengabaikan detail dan menyebabkan mobil terguling. Untuk pertama kalinya, Chen Yuan merasa bahwa manajemen waktunya tidak berjalan dengan baik. Tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah dia harus membuat dirinya terlihat seperti pencuri? Dalam satu hari, bergegas ke sana kemari benar-benar melelahkan. Lagi pula, dia masih belum cukup berani. Tidak tahu bagaimana menolak perempuan. Kapan aku tidak bisa menonton film? Harus bergegas seharian. Sekitar pukul 8.30, Chen Yuan tiba di kompleks Suyun. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Xiao Ruoyu. Aku sudah sampai. Baiklah, aku sudah turun, tunggu aku 2 menit. Balas Xiao Ruoyu. Saat itu, hati Chen Yuan yang terburu-buru tiba-tiba tenang. Kencan terakhir hari ini. Akhirnya, tidak perlu terburu-buru lagi. Benar saja, hanya butuh 2 atau 3 menit bagi Xiao Ruoyu untuk keluar dari kompleks. Hari ini dia mengenakan sepatu putih sederhana, celana panjang lurus longgar berpinggang tinggi bergaya retro, dan kaos oblong kecil. Sedikit gaya wanita Instagram. Paduan yang sangat kasual. Tapi paduan kasual seperti itu, ketika dikenakan di tubuhnya, memiliki temperamen yang menawan dan santai. Sial, aku sudah lama memperhatikan gadis cantik ini. Dia pindah ke kompleks ini selama setengah tahun, tapi akhirnya dia naik mobil mewah milik generasi kedua orang kaya, kata petugas keamanan yang bertugas di kompleks itu, patah hati. Baiklah, anak muda, jangan dilihat, Dewi seperti ini bukan sesuatu yang bisa kita, para penjaga keamanan kecil, sentuh. Xiao Ruoyu masuk ke dalam mobil. Chen Yuan dengan ragu bertanya, bagaimana kalau kita menonton Wolf Warrior 3? Ya, aku sudah membeli tiketnya. Kalian pasti suka film dengan tema seperti ini. Xiao Ruoyu tersenyum manis. Seperti bunga kembang sepatu yang muncul dari air, ia sedang bertunas. Chen Yuan terdiam. Sekarang kalian sudah beli tiket, ayo nonton. Membeli tiket 3 kali sehari dianggap sebagai dukungan untuk sutradara dan aktor. Dia dan Xiao Ruoyu datang ke bioskop. Petugas tiket wanita itu beberapa kali memperhatikan Chen Yuan dengan saksama, dan selalu merasa wajahnya familiar. Tapi ada banyak orang yang datang dan pergi setiap hari. Dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Akhirnya, setelah menonton film, Chen Yuan merasa sedikit mengantuk. Awalnya dia berpura-pura menonton film ini untuk pertama kalinya, kadang-kadang bersemangat dan kadang-kadang berseru. Tapi pada akhirnya dia benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi. Dia hampir muntah. Chen Yuan, apakah kamu sedikit lelah? Rasanya kamu hampir tertidur saat menonton film. Yah, mungkin ada banyak hal yang terjadi hari ini. Jelas Chen Yuan. Xiao Ruoyu tidak bertanya terlalu banyak, kadang-kadang tidak baik untuk menggali sampai ke akar permasalahannya. Pemutaran film berakhir. Sudah hampir pukul 11.30 malam. Setelah keluar dari bioskop, Chen Yuan mulai merasa gelisah. Melihat gadis cantik di sampingnya, darahnya mendidih dan jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, Chen Yuan dengan ragu-ragu meraih tangan Xiao Ruoyu. Tangannya lemas dan tak berdaya. Xiao Ruoyu tidak melawan, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Bagaimana kalau kita makan malam, saran Chen Yuan. Oke, baiklah. Xiao Ruoyu mengangguk. Sudah sangat larut, dan kita akan makan malam di jam segini, bukankah kita tidak ingin pulang? Keduanya bergandengan tangan, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Chen Yuan merasa seperti telah meninggal. Rasanya agak sulit dipercaya bahwa suatu hari nanti, ia bisa menggenggam tangan Xiao Ruoyu dan diam-diam berjalan di pinggir jalan. Bukannya bersembunyi di tengah keramaian dan menatapnya dari atas. Bukannya ia pulang tengah malam dan mengikutinya secara diam-diam. Dewi SMA ini masih memiliki tempat khusus di hati Chen Yuan. Setelah makan malam, Chen Yuan mengantar Xiao Ruoyu kembali ke komunitas internasional Suyun. Sekarang hampir pukul 1 pagi. Proses hari ini berjalan lancar. Tidak ada kejadian mengerikan seperti ditangkap oleh Zhao Yuqi di tempat dan mobil digulingkan di tempat. Meskipun berlari bola-bali agak melelahkan. Namun, manajemen waktunya tetap sukses. Chen Yuan mengendarai mobil ke kompleks perumahan dan parkir di gedung nomor 3. Baiklah, Chen Yuan, pulanglah dan istirahat lebih awal, kata Xiao Ruoyu sambil menutupi wajahnya yang memerah. Oke, baiklah. Tepat saat Xiao Ruoyu keluar dari mobil,
Chen Yuan tiba-tiba berteriak, "Ngomong-ngomong, Xiao Yu, bolehkah aku ke rumahmu untuk minum air?" "Ya, aku sedikit haus." Chen Yuan juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Pokoknya, tanpa sengaja, dia mengucapkan kalimat ini. Dia merasa jantungnya mulai berdetak kencang. Plop-plop. Suasananya agak ambigu. Kalau begitu kau naik." Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan merasa bulu kuduknya berdiri, seolah-olah dia dikelilingi oleh suara-suara peri. Fantastis. Mungkinkah ada pertunjukan hari ini? Chen Yuan segera keluar dari mobil, mengunci pintu, dan mengikuti. Xiao Ruoyu tinggal di lantai 15. Dia menyewa rumah dengan 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Kamar itu cukup luas, sekitar 50 atau 60 meter persegi, cukup untuk 1 orang. Terlalu besar tidak baik. Kompleks perumahan ini juga relatif kelas atas. Diperkirakan sewa bulanannya lebih dari 3.000 yuan. Harga di Seoul tidak setinggi Yanjing, ibu kota sihir. Dalam keadaan normal, lebih dari 3.000 yuan dapat digunakan untuk menyewa rumah 2 kamar tidur. Banyak lulusan baru yang baru saja lulus hanya mampu menyewa kamar bersama sekitar 1.000 yuan. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa Xiao Ruoyu boros dan berlebihan. Lingkungan keluarganya dulu memang seperti itu. Dia tidak membeli rumah, tetapi hanya menyewa apartemen 1 kamar seharga lebih dari 3.000 yuan, secara relatif, itu dianggap hemat. "Ganti sandalmu, dan aku akan mengambilkanmu segelas air." Xiao Ruoyu tersipu dan tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri, ketika Chen Yuan mengusulkan untuk naik ke atas untuk minum air, dia malah setuju. Bukankah ini sama saja dengan membiarkan serigala masuk ke dalam rumah? Namun, dia tidak tega menolak. Chen Yuan telah terlalu banyak membantunya. Jika bukan karena dia, keluarga Xiao pasti sudah bangkrut, dan dia masih akan dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi Han Xiaogang. Anak laki-laki ini sudah sangat baik. Dia masih anak laki-laki heroik yang pernah memukuli dirinya sendiri di gang sempit saat masih SMA. Dia sudah banyak membantumu, tapi jika kau menolak naik ke atas untuk minum air, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Namun, apakah benar-benar pantas bagi seorang pria kesepian dan seorang janda untuk tinggal sekamar? Chen Yuan adalah pemuda yang bersemangat, tetapi tingkah Xiao Ruoyu yang bersemangat, bisakah dia benar-benar menanggungnya? Gerutu. Chen Yuan meneguk segelas air yang diberikan Xiao Ruoyu dalam sekali teguk. Dia merasa api di hatinya tidak padam, tetapi malah semakin mengamuk. "Baiklah, Xiao Yu, bolehkah aku menginap bersamamu hari ini? Soalnya, sudah lewat jam 1 pagi, dan sekolah sudah tutup, jadi aku tidak bisa pulang." Bab 127. Ini, tidak begitu bagus, bagaimana kalau aku keluar dan memesan hotel untukmu? Xiao Ruoyu ragu-ragu. Meskipun dia juga menyukai Chen Yuan, dia tetaplah seorang perempuan, jadi dia harus lebih berhati-hati. Memesan hotel itu buang-buang uang. Bukankah di sini ada sofa? Aku akan tidur di sini untuk 1 malam saja. Chen Yuan menggunakan strategi berbelit-belit. Sangat jelas bahwa dia hanya ingin menyelesaikan masalah dengan Yisu, dan dia tidak memiliki niat lain. Pokoknya, menginaplah di sini dulu. Selama kau menginap, maka semuanya akan mudah diurus nanti. Xiao Ruoyu terdiam. Ketika kau menghabiskan juta yuan untuk membeli saham Yuan Hang Group, itu adalah hal besar, luar biasa. Sekarang kau menghabiskan ratusan dolar untuk memesan hotel, tetapi kau bilang itu buang-buang uang. Anak muda, pikiranmu yang licik agak kentara. Lalu kau akan tidur di sofa malam ini. Aku khawatir lehermu akan kaku besok. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kalau begitu, oke, kamu mandi dulu, aku akan merapikan sofa untukmu. Ngomong-ngomong, aku masih punya piyama wanita longgar di sini, aku tidak tahu apakah kamu bisa memakainya atau tidak. Xiao Ruoyu mengambil piyama panjang wanita dari lemari. Chen Yuan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia melepas pakaiannya dan berganti piyama. Agak kecil, tapi bisa dipakai tanpa dikancing. Perut six-pack-nya terlihat jelas di depan mata Xiao Ruoyu. Untuk sesaat, suasana menjadi lebih ambigu. Jantung mereka berdebar lebih cepat. Sepertinya aroma hormon tercium di udara. Xiao Ruoyu membalikkan badannya. Petik 2. Tutup pipimu yang panas. Malu sekali. Pria ini, kenapa dia punya bentuk tubuh sebagus ini? Bahkan ada garis tubuh putri duyungnya. Setelah Chen Yuan berganti piyama, dia bergegas ke kamar mandi. Mendengar suara air mengalir deras dari dalam, jantung Xiao Ruoyu semakin sulit ditenangkan. Dia selalu merasa Chen Yuan tidak akan tidur di sofa dengan jujur seperti itu. Bagaimana jika dia benar-benar meminta itu? Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat panik.
Meskipun Chen Yuan sangat baik, tapi aku belum siap. Jika aku menolaknya, apakah dia akan marah? Hei, apa ini? Saat Xiao Ruoyu sedang merapikan pakaian Chen Yuan, dia menemukan bahwa selain ponsel dan kunci mobilnya, ada 4 tiket film di saku celananya. Tunggu sebentar, kenapa ada 4 tiket film? Apakah Chen Yuan pergi menonton film dengan wanita lain hari ini? Suhu udara langsung turun drastis. Suasananya mencekam dan menyesakan. Pipi Xiao Ruoyu yang tadinya merah padam karena malu langsung berubah dingin. Pantas saja Chen Yuan bilang dia sangat sibuk hari ini. Pantas juga dia melamun saat menonton film. Lagi pula itu Wolf Warrior 3, jadi kamu sudah menontonnya. Tidak ada wanita yang bisa mentolerir pria yang disukainya berkencan dengan wanita lain. Apalagi berkencan di hari yang sama, menonton film yang sama. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sekarang buktinya sudah sangat banyak, apalagi yang bisa dikatakan. Setelah Chen Yuan mandi, kurang dari 10 menit kemudian dia bergegas keluar dari kamar mandi. Tapi begitu keluar, dia mendapati ada yang aneh dengan suasana. Xiao Ruoyu duduk di sofa dengan wajah pucat pasi. Di meja kopi di depannya, ada 4 tiket film yang berkilauan. Chen Yuan langsung tercengang. Sial, apakah mobilnya terbalik? Dalam gelombang manajemen waktu saat ini, dia telah mempertimbangkan hampir setiap aspek, dan setiap detailnya sempurna, menghindari kemungkinan kecelakaan apapun. Tapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, karena kesalahan kecil, seluruh rencananya terbongkar sepenuhnya. Sekarang dia takut dia tidak akan bisa membersihkannya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Tenang. Pastikan untuk tenang. Kamu tidak bisa membalikkan mobil hari ini, kamu harus menemukan kesempatan untuk lolos. Chen Yuan memaksa dirinya untuk tenang, dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan, dan pemikiran mentalnya mencapai 30 poin, dan itu berhasil dengan cepat. Xiao Yu, ada apa denganmu? Chen Yuan pura-pura tidak melihat tiket film di meja kopi, dan bertanya dengan tatapan acuh tak acuh. Chen Yuan, apakah kamu masih ingin terus berpura-pura? Aku tahu kamu kaya, dan aku tahu kamu dikelilingi gadis-gadis cantik, tapi mengapa kamu menginjak-injak harga diriku seperti ini? Apakah menarik mengajak 2 gadis menonton film sehari? Kalau kau tidak menyukaiku, kau bisa menolakku sepenuhnya, tapi kenapa kau berkencan dengan gadis lain setelah menyentuhku? Aku tidak mengerti, sungguh tidak mengerti, apakah kau mempertimbangkan perasaanku? Dasar bajingan, pergi dari sini, aku tidak mau melihatmu lagi. Xiao Ruoyu meraung marah dengan mata merah. Dia hampir pingsan. Xiao Ruoyu. Kesukaan -10. Xiao Ruoyu. Kesukaan -10. Tingkat kesukaan saat ini adalah 75 poin. Jadi begini. Apa kau meragukanku hanya karena beberapa tiket bioskop? Jadi kau menutup mata terhadap kesetiaanku padamu. Jadi aku tidak pantas mendapatkan sedikit pun kepercayaan di hatimu. Nada suara Chen Yuan dingin, dan dia menertawakan dirinya sendiri dengan wajah kecewa. Apa? Xiao Ruoyu menunjukkan ekspresi tak percaya. Dia tidak menyangka Chen Yuan masih bersikap seperti itu padahal buktinya sangat jelas, seolah-olah bukan dia yang salah, melainkan dirinya sendiri. Bagaimana kau ingin aku mempercayaimu? Fakta sudah ada di depanmu. Kau pergi menonton film dengan gadis lain, dan kau pergi menonton film denganku, dan itu film yang sama. Kau keterlaluan, apa kau pikir aku bodoh? Menghadapi pertanyaan Xiao Ruoyu, Chen Yuan tidak berbicara. Dia hanya mengangkat teleponnya dan menelepon Liu Wenze. Tanyakan sendiri pada Liu Wenze, apakah aku pergi menonton film dengannya hari ini? Duo gelombang. Duo gelombang. Setelah menelepon selama 1 menit penuh, ponsel Liu Wenze terhubung. Hei, Pak Chen, sudah jam 1 pagi, kenapa kau masih bangun, kenapa kau mencariku selarut ini? Liu Wenze, aku Xiao Ruoyu, aku ingin bertanya apakah Chen Yuan menonton film bersamamu hari ini, tanya Xiao Ruoyu dengan suara berat. Aku sudah menontonnya. Wolf Warrior 3 sangat populer akhir-akhir ini. Sebenarnya, aku ingin mengajak Du Xiaoyue menonton film hari ini, tapi Du Xiaoyue menolakku. Aku hanya bisa mengajak Lao Chen menontonnya bersama. Tunggu sebentar, bukankah ini ponsel Chen Yuan? Pak Xiao Xiao, kau sebenarnya bersaing dengan anjing Chen Yuan ini. Sialan. Liu Wenze bereaksi dan berkata dengan terkejut. Oke, tidak apa-apa, aku mengganggu istirahatmu selarut ini. Setelah menutup telepon, wajah Xiao Ruoyu melunak. Namun, ia masih merasa bahwa Liu Wenze dan Chen Yuan dicurigai bersekongkol. Semua orang tahu bahwa Liu Wenze memiliki hubungan baik dengan Chen Yuan, dan ia pasti tidak akan mengkhianati saudaranya. Setelah memikirkannya, Xiao Ruoyu mengambil ponselnya dan menelepon Du Xiaoyue. Kebetulan Du Xiaoyue sekelas dengannya.
Jika situasinya tidak jelas, ia akan selalu merasa gelisah. Tak lama kemudian, Du Xiaoyue juga mengangkat telepon. Gadis ini sepertinya suka begadang. Pukul 1 pagi pun sudah ada kegiatan lain. Hei, Kolonel Xiao, mengapa kamu meneleponku saat kamu punya waktu? Xiaoyue, ada yang ingin kutanyakan padamu. Liu Wenze dari Departemen Sejarah, apakah dia mengajakmu menonton film hari ini? Tidak, tepatnya kemarin sore. Ya, pria itu mengajakku menonton Wolf Warriors, tapi aku sudah menontonnya dengan orang lain, jadi aku menolak. Aku juga melihat seorang pria tampan mengendarai lava untuk menjemputnya. Aku tahu dia kenal orang kaya seperti itu. Memberinya kesempatan bukanlah hal yang mustahil. Du Xiaoyue membenarkannya. Xiao Ruoyu tidak lagi ragu. Ternyata itu semua hanya kesalahpahaman, dia benar-benar menyalahkan Chen Yuan secara tidak sengaja. Apa? Perlu konfirmasi berulang. Xiao Ruoyu, kau telah mengecewakanku begitu banyak, apakah aku begitu tidak layak dipercaya? Chen Yuan berpakaian. Mengambil telepon dan kunci mobil, dia membanting pintu dan pergi tanpa menoleh. Chen Yuan, aku salah, jangan marah, aku seharusnya tidak salah paham, maafkan aku kali ini, oke. Chen Yuan tidak menoleh. Dia benar-benar membanting pintu dan pergi. Bab 128. Xiao Ruoyu benar-benar panik, merasa seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Semakin marah Chen Yuan, semakin besar rasa bersalah yang dirasakannya. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Chen Yuan marah di permukaan, tetapi hatinya gelisah. Meskipun untuk sementara dia berhasil mengatasinya. Tapi waktu di tiket bioskop sedikit berbeda. Tidak apa-apa jika dia tidak memeriksa hal semacam ini dengan teliti. Begitu dia memutuskan untuk mencari tahu seluk-beluknya, Chen Yuan masih berisiko terbongkar. Dia bertindak seolah-olah dia telah dirugikan secara tidak sengaja, semakin marah dia bertindak, semakin Xiao Ruoyu tidak berani meragukannya. Wanita tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Hari ini dia harus mundur selangkah, besok dia akan berani memeriksa ponselnya dengan percaya diri. Dia harus menyadari keseriusan masalah ini. Xiao Ruoyu, yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, merasa semakin menyesal. Memikirkan Chen Yuan yang telah membayar begitu banyak untuknya. Dia memalingkan wajahnya dan dengan tanpa ampun mencurigai Chen Yuan, dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba aku merasa diriku bukan apa-apa, sedikit tidak tahu berterima kasih. Chen Yuan seharusnya merasa kedinginan, kan? Tapi, mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Xiao Ruoyu. Kebaikan plus 10. Xiao Ruoyu. Kebaikan plus 10. Xiao Ruoyu. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini adalah 96 poin. Ding. Xiao Ruoyu, target penjilat anjing nomor 96, telah menembus 10 poin kebaikan dengan tuan rumah, dan poin peningkatan hadiah adalah plus. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 22 poin. Benar saja, kebaikannya telah meningkat, bahkan sedikit lebih banyak. Chen Yuan masih merasa takut, dan dia tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu lagi di masa depan. Gelombang ini hampir membunuhku. Untungnya, ada gelombang kecerdasan. Chen Yuan baru saja turun. Xiao Ruoyu langsung menelepon. Maaf, Chen Yuan, mungkin aku sedikit terlalu sensitif, tapi siapapun yang mengalami situasi ini akan merasa tidak nyaman, dan aku sebenarnya tidak bermaksud meragukanmu. Xiao Ruoyu menjelaskan dengan lembut di telepon, dengan sedikit nada genit. Kurasa lebih baik kita saling menenangkan diri. Jika dua orang bahkan tidak memiliki dasar saling percaya, itu akan sangat melelahkan. Chen Yuan menyelesaikan ucapannya. Dengan tegas menutup telepon. Xiao Ruoyu tercengang. Dia merasa sedikit tersinggung, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Chen Yuan dalam hal ini. Siapa yang menyuruhnya curiga? Aku tahu seharusnya aku mengusir mereka tadi. Tapi gadis itu sudah meminta maaf, kenapa dia masih seperti ini? Apakah aku benar-benar keterlaluan? Orang memang terkadang seperti ini, jika kamu mundur selangkah demi selangkah, dia akan merasa bahwa semua yang kamu lakukan dibenarkan. Jika kamu bersikap tegas, dia malah akan merenungkan apakah dia telah bertindak berlebihan. Boneka menangis punya permen. Hanya gadis yang bisa bertingkah seperti bayi yang dicintai. Pria juga secara alami memiliki sikap. Kalau tidak, apa bedanya dengan menjilat anjing? Tapi hari ini, apakah aku benar-benar akan tidur di hotel? Sepertinya ini satu-satunya jalan. Chen Yuan menghabiskan malam di hotel cepat saji terdekat dengan santai. Ini juga semakin menegaskan tekadnya untuk membeli rumah. Masih harus membuat sarang untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, ketika tidak bisa pulang di malam hari, akan lebih mudah untuk memiliki pijakan. Jam 8 pagi keesokan harinya. Chen Yuan terbangun karena dering telepon selulernya yang tak henti-henti.
Panggilan pertama dari Lin Sutong. Chen Yuan, aku ingin pergi menonton film bersamamu. Apakah Wolf Warrior 3 boleh? Beri aku kesempatan lagi. Asalkan kau mau, aku akan memberikan segalanya untukmu. Puff. Melihat judul Wolf Warrior 3, Chen Yuan hampir muntah darah. Lagi. Sudah berakhir. Aku tidak mau menonton film, jangan beritahu aku tentang menonton film lagi. Chen Yuan meneruskan pesan itu kepada Lin Sutong. Dia berpikir sejenak, dan Xiao Ruoyu membalas dengan pesan lain. Aku sedikit impulsif kemarin, jangan khawatir. Alasan mengapa pesan ini dikirim, Chen Yuan merasa semuanya hampir selesai. Dia hanya berpura-pura marah, dan dia sebenarnya tidak berniat untuk memutuskan hubungan dengan Xiao Ruoyu selamanya. Saling memberi kesempatan, biarkan dia memiliki kenangan yang panjang, dan tujuan akan tercapai. Jika memang karena kesalahpahaman inilah dia mengabaikan orang selama lebih dari 10 hari, maka Chen Yuan tampak agak picik. Tetap ada perbedaan antara pria yang bersikap angkuh dan pria yang berperut buncit. Pasti ada tingkatan dalam segala hal. Yah, aku salah paham kemarin. Sebenarnya, kau benar. Dua orang seharusnya benar-benar saling percaya. Aku merenungkannya sepanjang malam kemarin, dan aku benar-benar merasa telah melakukan banyak kesalahan. Xiao Ruoyu menjawab dengan tulus. Tidak, aku orang dewasa. Sebenarnya, tidak apa-apa jika disalahpahami. Aku yang salah atas apa yang terjadi kemarin. Itu karena aku tidak menjelaskan dengan jelas, makanya kau salah paham. Chen Yuan menjawab dengan sikap yang lebih tulus. Xiao Ruoyu melihat pesan itu. Sejenak, air mata menggenang di matanya. Jelas dia telah melakukan kesalahan, tetapi Chen Yuan masih berinisiatif untuk menjelaskan kepadanya setelah amarahnya mereda keesokan paginya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Chen Yuan masih sangat peduli padanya. Bahkan jika kau disalahpahami, bahkan jika kau salah paham. Dia juga yang berinisiatif untuk melepaskan sikapnya. Chen Yuan, terima kasih telah memaafkanku, baik sekali kau. Melihat balasan Xiao Ruoyu, Chen Yuan merasa operasi ini agak berlebihan. Semua orang diintimidasi dan menangis. Saat itu, Liu Wenze menelepon. Sialan, Chen tua, apa yang terjadi kemarin? Apakah kau mengajak Xiao Ruoyu menonton film? Apakah kau menginap di rumahnya malam ini? Pagi-pagi sekali, Liu Wenze tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Setelah menerima telepon tadi malam dan mengetahui bahwa itu suara Xiao Ruoyu, lamunan yang tak terlukiskan telah terjadi di benaknya. Jadi, menelepon pagi-pagi untuk bergosip. Begitulah. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam nada suara Chen Yuan. Dasar binatang, bukankah kau benar-benar mendapatkan bunga Kolonel Xiao? Dia adalah kekasih impian semua anak laki-laki di SMA Tianyi kita. Bahkan di Universitas Wuhan, pelamarnya setidaknya berjumlah ratusan. Ada begitu banyak anak laki-laki yang memujanya, apa yang kau lakukan semalam, bajingan? Ada rasa masam yang kuat dalam nada suara Liu Wenze. Ini wajar. Xiao Ruoyu juga merupakan dewi dalam benak Liu Wenze. Hanya saja, dia tidak pernah berpikir untuk ikut campur. Dia sama seperti Chen Yuan dulu. Sekarang aku tahu bahwa gadis ini hanya bisa memandang ke atas selamanya. Maka tidak perlu memikirkan apapun tentangnya. Lagi pula, aku tidak berani mengejarnya, dan aku tidak akan bisa mengejarnya jika aku mengejarnya, dan aku tidak terlalu percaya diri, lebih baik tidak mempermalukan diriku sendiri. Tapi sekarang aku baru tahu bahwa dewi ini sebenarnya telah dikalahkan oleh saudaraku. Sungguh mengejutkan. Selain rasa iri, yang tersisa hanyalah harapan tulus. Sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Ada sedikit konflik semalam, dan sekarang aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Konflik kecil. Worry. Semalam jam 8, kau memintaku meneleponmu. Apakah kau membuat alasan untuk pergi kencan dengan Xiao Ruoyu karena kau berkencan dengan gadis lain? Pak Chen, dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Menjadi orang yang paling kau benci. Liu Wenze bereaksi cepat. Memikirkan konteks masalahnya, dia sudah menduga bahwa pasti ada gadis lain kemarin. Lalu, pria ini berbalik. Aku menjadi penyelamat. Mengapa aku malah membantu para penjahat? Bab 129. Kakek Chen, kau tidak bisa terus seperti ini. Kau harus tahu bahwa kertas tidak akan pernah bisa menahan api. Sesempurna apapun alasanmu dan secanggih apapun rutinitasmu, semuanya akan terbongkar suatu hari nanti. Entah itu Xiao Ruoyu atau gadis lain, kau akan menyakiti hati orang lain, dan bukan kau yang akan menyesalinya pada akhirnya. Liu Wenze melakukan analisis rasional. Chen Yuan termenung. Sebenarnya, awalnya dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun,
Entah kau seorang wanita yang hanya mengincar harta atau gadis yang sempurna dalam segala hal, Chen Yuan akan menjilatnya terlebih dahulu. Ketika perasaan gadis itu padanya meledak dan dia berhasil membalas, maka misinya sebagai alat akan selesai. Aku mengeluarkan uang untukmu, kau memberiku tugas, itu adalah hubungan transaksi yang sederhana dan murni. Tapi jelas, begitu kau terlibat dalam hal-hal seperti perasaan, itu tidak sesederhana hubungan transaksional. Bisakah Chen Yuan memperlakukan Xiao Ruoyu sebagai alat? Bisakah dia memperlakukan Zhao Yuqi sebagai alat? Bisakah kau memperlakukan semua gadis yang kau temui di masa depan sebagai alat? Bisakah dia benar-benar sekeras besi di hatinya, dan lolos dari gelombang godaan? Tidak bisa kembali. Setiap pria memiliki keinginan posesif di hatinya, dan dia tidak terkecuali. Dan dia seperti binatang buas. Dia tidak hanya menginginkan satu, dia menginginkan semuanya. Ini sangat nyata. Hanya anak-anak yang membuat pilihan, orang dewasa tidak melepaskannya. Tetapi yang membuat Chen Yuan sangat tak berdaya adalah tidak ada satupun gadis yang dia temui sebaik tokoh utama wanita dalam novel itu. Kau tidak perlu khawatir tokoh utama pria berperilaku tidak senonoh di luar sana, dan kau bahkan dapat berinisiatif memperkenalkan saudara perempuanmu kepada tokoh utama pria. Plot yang seperti dewa. Sepertinya itu hanya bisa muncul dalam novel. Gadis-gadis di kehidupan nyata lebih cemburu dan posesif daripada yang lain. Bahkan seorang gadis dengan 95 poin kasih sayang untukmu. Setelah mengetahui bahwa kau berkencan dengan gadis lain di belakangnya, popularitasmu akan turun drastis, dan kau bahkan mungkin langsung berpaling. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah kau ingin meningkatkan tingkat kesukaan hingga 100 poin, membuatnya mencintaimu lebih dari dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa melepaskanmu? Apapun yang kau lakukan di masa depan, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Apakah ini tingkat kultivasi menjilat anjing tertinggi? Chen Yuan sepertinya mendapat pencerahan. Dia agak mengerti. 95 poin kesukaan yang ditetapkan oleh sistem sebenarnya hanyalah ambang batas. Serangan balik yang sebenarnya adalah 100 poin tingkat kesukaan penuh. Dia telah menyerang balik banyak gadis, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mencapai tingkat penuh, tertinggi hanya 96 poin. Ini menunjukkan bahwa mencapai 100 poin tingkat kesukaan penuh lebih dari 10 kali lebih sulit daripada 95 poin. Ini sama seperti membuat makalah ujian. Satu makalah ujian bernilai 100 poin. Jika Anda mendapatkan 70 poin dalam ujian, itu sangat mudah. Mendapatkan skor 80 dalam ujian mulai menjadi agak sulit. Mendapatkan skor 90 dalam ujian menjadi sangat sulit. Mendapatkan skor 95 dalam ujian bahkan lebih sulit. Tampaknya mendapatkan 100 poin dalam ujian tidak hanya dicapai dengan belajar keras, karena beberapa pertanyaan dalam makalah ujian ini sudah melampaui garis besar. Ini menyakitkan. Namun, alur pikir Chen Yuan secara bertahap menjadi lebih jelas. Untuk target serangan balik menjilat anjing berikutnya, dia akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama, cukup gunakan kamu sebagai alat, serang balik gelombang musuh, selesaikan misi, dan tingkat kesukaanmu mencapai 95 poin, dan setelah menerima hadiah sistem, kamu akan langsung menghilang. Ini adalah target strategi biasa. Bagian kedua, Chen Yuan juga menyukainya dalam hatinya, dan dia tidak ragu untuk meningkatkan tingkat kesukaannya hingga 100 poin dengan segala cara, bahkan jika itu menghabiskan puluhan miliar, dia tidak akan ragu untuk menghabiskan ratusan miliar. Ini adalah target utama Riders. Untuk target utama strategi, tingkat kesukaan 95 poin hanyalah permulaan. Kurang dari 100 poin di level penuh berarti belum sepenuhnya menang. Masih jauh perjalanan yang harus ditempuh. Baiklah, Pak Tua, aku tahu apa yang kau katakan dalam hatiku, dan aku akan menanganinya dengan baik. Chen Yuan terdiam selama lebih dari 10 detik, dan berkata kepada Liu Wenze di telepon. Bagus kau tahu, tapi jangan mengecewakan Xiao Xiao, kalau tidak, setelah anak-anak di kelas kita tahu, berapa banyak orang yang akan membunuhmu dengan pisau dapur. Liu Wenze berada di ujung telepon dengan ekspresi menyesal. Mengapa pembagian sumber daya di dunia ini begitu tidak adil? Ada beberapa bajingan yang naik turun tangga dan berganti pacar satu demi satu, dan mereka semua adalah gadis-gadis cantik. Dan beberapa pria dewasa sudah jomblo selama lebih dari tahun dan masih perawan. Belum lagi gadis-gadis cantik, bahkan gadis biasa pun sulit ditemukan. Masyarakat ini benar-benar kacau. Tidak ada yang peduli dengan perasaanmu sampai kamu sukses. Tutup telepon. Chen Yuan sudah sekitar pukul 9 pagi. Kembali ke Huda. Dia memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah dekat sekolah, berusaha tidak menarik perhatian. Dia tidak pernah mengendarai mobil sportnya ke gerbang sekolah. Tepat saat dia berjalan melewati gerbang sekolah, sebuah supercar mewah yang sangat mengesankan datang dengan kecepatan sangat tinggi.
Ini bukan mobil mewah biasa, bahkan tidak kalah dengan Koenigsegg di tangan Zhang Haotian. Sial, mobil mewah ini terlalu berisik, rasanya bahkan lebih besar dari Lamborghini yang pernah kulihat sebelumnya. Pagani Fengshen. Benar-benar Pagani Fengshen. Mobil mewah ini harganya hampir 3.000 juta yuan. Bukankah itu Tang Xiwen? Kami pernah mendengar bahwa keluarganya sangat kaya, mahasiswa nomor 1 di Universitas Hu. Aku tidak menyangka dia lebih kaya dari yang kubayangkan, dan dia mampu mengendarai Pagani. Dewa laki-laki, ini dewa laki-laki sejati, kakak Xiwen sangat tampan, kata seorang gadis genit. Saat itu, mobil mewah itu lewat di dekat Chen Yuan. Mobil itu tidak melambat sama sekali, tetapi melaju menembus tubuh Chen Yuan dengan kecepatan hampir 60 meter. Untungnya, Chen Yuan bereaksi cepat dan sedikit menjauh tepat waktu, jika tidak, dia mungkin akan tergores oleh mobil mewah itu. Apakah kau benar-benar bisa berjalan kaki? Apakah kau ingin menyentuh porselen? Pria tampan di dalam mobil mewah itu mengumpat dengan marah dan mengacungkan jari tengah kepada Chen Yuan. Tetapi mobil itu tidak berhenti. Mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Chen Yuan langsung marah. Apa-apaan kau mengendarai mobil dengan ugal-ugalan di sekolah, dan kau malah bilang aku menyentuh porselen? Apakah mengendarai Pagani Fengshen itu hebat? Aku sudah terbiasa denganmu. Murid, izinkan saya bertanya, siapa pria yang mengendarai Pagani Fengshen ini? Chen Yuan berjalan menghampiri gadis genit tadi, dan bertanya langsung. Apa kau bahkan tidak kenal Tang Xiwen? Si anak nakal nomor 1 di sekolah kita, dasar orang bodoh. Gadis itu menatap Chen Yuan dengan jijik. Sepertinya Chen Yuan tidak mengerti mengapa dia belum pernah mendengar nama Tang Xiwen. Chen Yuan belum pernah mendengarnya. Dia hanya memperhatikan gadis tercantik di sekolah, dan tidak pernah memperhatikan si anak nakal di sekolah. Aku bukan gay. Kenapa aku begitu khawatir soal rumput di sekolah? Lupakan saja, karena kamu belum pernah melihat dunia, kakakku akan memberitahumu dengan baik. Tang Xiwen adalah putra kedua dari grup Tang di Provinsi E, dan aset keluarganya bernilai miliaran dolar. Tingginya 1,8 meter 5 inci dan tampan. Dia juga mahir bernyanyi dan menari, rap, bermain basket, bermain gitar, dan banyak bakat lainnya. Tidak hanya itu, saudaranya Tang Haoji, yang baru berusia 30 tahun ini, sudah menjadi salah satu dari 10 perwakilan pemuda berprestasi terbaik di provinsi ini. Di tangan Tang Haoji, perusahaan Tang kemungkinan akan menembus aset puluhan miliar. Semua saudara Tang sangat hebat, Tang Xiwen adalah siswa nomor yang pantas di sekolah kita, dewa laki-laki, mengerti. Hanya itu. Bab 130. Chen Yuan tampak meremehkan. Dia pikir pria ini mengendarai Pagani Fengshen, dan latar belakangnya begitu kuat. Hanya saja, latar belakang keluarga Tang mirip dengan keluarga Zhang Haotian. Dan kau bukan pewaris utama keluarga, hanya anak kedua. Kakak tertua keluargamu datang ke sini, dan dia tidak berani bersikap sombong di depan Lao Su. Anak keduamu dianggap seperti bola. Apa maksudmu? Nak, nada bicaramu sangat kasar sampai-sampai tuan muda kedua keluarga Tang pun meremehkanmu. Ayo, sebutkan namamu, dan biarkan aku lihat apakah kau punya modal untuk bersikap sombong. Chen Yuan menunjukkan rasa jijiknya. Wanita ini bahkan lebih meremehkan daripada Chen Yuan. Dia jelas-jelas penggemar Tang Xiwen. Melihat Chen Yuan tampak sedikit meremehkan Tang Xiwen, dia langsung merasa kesal. Dasar bajingan, aku merasa asam ketika melihat keunggulan orang lain. Aku tidak punya kemampuan, tapi aku masih meremehkan orang lain. Orang seperti ini sungguh menjijikkan. Kalau kau mampu, bisakah kau mencoba mengendarai mobil mewah seharga jutaan dolar? Dengarkan baik-baik, namaku Chen Yuan. Chen Yuan mengucapkan kata-kata itu, berbalik, dan pergi. Tang Xiwen ini tidak punya kualifikasi untuk menyerangnya dengan sombong. Chen Yuan, kau Chen Yuan. Si nimfomaniak itu sepertinya tiba-tiba menyadari ketika mendengar Chen Yuan menyebutkan nama keluarganya. Dia jelas pernah mendengar nama Chen Yuan. Pria ini cukup terkenal di sekolah akhir-akhir ini. Kudengar dia telah menjadi selebriti internet, dan bahkan Zhao Yuqi, si tercantik di sekolah, memandangnya berbeda. Tapi meskipun kau menjadi selebriti internet, kau tidak pantas dibandingkan dengan si paling populer di sekolah, kan? Cek, apa hebatnya menjadi selebriti internet? Lebih baik aku pergi menemui kakak Xiwen untuk bermain basket, kudengar ada pertandingan basket sekolah hari ini. Si nimfomaniak menatap Chen Yuan dengan angkuh. Kemudian dia berlari ke gimnasium sekolah. Chen Yuan juga berjalan menuju stadion. Dia ingin melihat betapa hebatnya lapangan rumput legendaris sekolah No ini. Dia berjalan masuk ke gimnasium sekolah. Di dalamnya sudah ramai. Aula basket yang tadinya luas itu kini telah dipenuhi 600 orang. Sekilas,
ternyata mereka semua adalah perempuan. Anak perempuan menempati hampir persen dari kursi penonton. Tang Xiwen berjalan ke lapangan basket setelah mengenakan jersey-nya dengan postur tampan dan gagah, yang langsung membuat banyak gadis berteriak histeris. Wow, kakak Xiwen tampan sekali. Lihat, Tang Xiwen akhirnya bermain. Dia tidak hanya tampan, dia juga memiliki latar belakang keluarga yang baik, kemampuan basketnya juga berada di level teratas tim sekolah. Aku hanya tidak mengerti mengapa dia menyukai wajah dingin Qin Bingsui, dan mengapa dia tidak menyukainya. Bagaimana denganku? Seorang gadis cantik berkata dengan nada mengasihani diri sendiri. Tang Xiwen, aku mencintaimu. Kakak Xiwen, aku ingin melahirkan monyet untukmu. Di aula basket dan auditorium, gadis-gadis ini tampak sedikit gila. Chen Yuan tidak mengerti. Di mana letak ketampanannya? Bukankah dia hanya lebih putih, lebih tinggi, dengan gaya rambut yang lebih keren, dan betapa akrabnya dia dengan beberapa anak muda di industri hiburan? Bukankah itu sangat tampan? Tingkat estetika gadis-gadis tahun ini semakin buruk. Chen Yuan tak kuasa mengeluh. Meskipun Chen Yuan tidak menganggapnya tampan, para gadis di stadion jelas tidak berpikir demikian. Mereka berteriak satu demi satu. Gelombang demi gelombang. Selanjutnya, pertandingan bola basket resmi dimulai. Tang Xiwen bergabung dengan tim utama Liang. Benar, Liang bukan hanya kapten tim atletik sekolah, dia juga anggota tim bola basket sekolah. Dapat dikatakan bahwa dia mahir dalam bola basket dan lari cepat. Karena dia memiliki daya ledak lari cepat yang kuat dan kecepatan yang sangat cepat. Serangannya dengan bola cukup berani. Hanya saja setiap kali dia merebut bola, dia akan mengopernya ke Tang Xiwen. Harus dikatakan bahwa pemain andalan sekolah ini benar-benar memiliki dua pemain hebat. Dengan kerjasama Liang, layup 3 langkahnya sempurna dalam sekali percobaan, dan dia menembak 3 angka dengan sangat akurat. Dia bermain hingga pertengahan pertandingan, dan awalnya berada di pihak yang kurang menguntungkan, tetapi hanya dalam 10 menit, dia menyamakan kedudukan. Suasana di lapangan bola basket menjadi semakin antusias. Kita mencetak gol lagi. Kerjasama antara Liang dan Tang Xiwen sempurna. Tang Xiwen sangat tampan, dulu aku tidak terlalu menyukainya, tapi sekarang aku benar-benar menyukainya. Hei, bukankah itu Chen Yuan? Pria ini benar-benar datang ke tempat gym. Akhirnya, seseorang sepertinya mengenali Chen Yuan. Lagi pula, dia sekarang bersekolah di sana, dan dia juga seorang selebriti terkenal. Tidak mengherankan jika dikenali. Liang dan Chen Yuan pernah berseteru, dan banyak orang mengetahuinya. Sekarang Liang dan Tang Xiwen sangat dekat. Rasanya Chen Yuan, selebriti baru, akan berada di pihak lawan dari sekolah unggulan. Seiring waktu, semakin banyak orang di gimnasium. Tampaknya pertandingan basket hari ini menarik cukup banyak orang. Setelah beberapa saat, Lin Sutong berjalan ke gimnasium sambil menggandeng tangan Li Xiaoling. Ketika melihat Chen Yuan, dia terdiam sejenak, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi hanya 1 menit setelah Lin Sutong memasuki lapangan, Su Lele benar-benar masuk sambil menggandeng tangan seorang gadis. Gadis ini, Chen Yuan, pernah bertemu sebelumnya, dia tampaknya adalah administrator jaringan paruh waktu Su Lele di warnetnya. Sama seperti Lin Sutong, Su Lele juga menemukan Chen Yuan. Ketika melihat Lin Sutong, keduanya saling melirik. Chen Yuan, kau di sini, sungguh kebetulan. Lin Sutong dan Su Lele belum berbicara. Tiba-tiba, seorang gadis lain dengan pinggang ramping, kaki panjang, dan rambut bergelombang berlari ke arah Chen Yuan dengan terkejut. Gadis ini juga sangat cantik. Lebih cantik dari Ying. Astaga, bukankah dia datang untuk menonton Li yang bermain basket? Mengapa dia mengobrol dengan Chen Yuan? Apakah kamu takut Li yang akan cemburu jika dia melihatnya? Kamu seperti kalender lama. Liang dan He Ziying sudah putus. Sekarang He Ziying menyukai Chen Yuan. Kudengar Liang bertengkar dengan Chen Yuan karena masalah ini dan kalah. Jadi begitu, ada berita yang begitu mengejutkan. Tunggu sebentar, bukankah itu Lin Sutong dan Su Lele? Kedua gadis ini juga tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Chen Yuan. Tepat ketika sekelompok orang yang sedang makan melon membicarakannya, sebuah adegan yang lebih luar biasa terjadi. Aku melihat Zhao Yuqi, gadis tercantik nomor 1 di Fakultas Seni, berjalan perlahan ke aula basket, menggandeng gadis tercantik nomor 1 Universitas Hu, Qin Bingsui, ketua Serikat Mahasiswa. Suasana di tempat kejadian langsung meledak. Chen Yuan terkejut, merasa sedikit sial hari ini. Lebih dari separuh objek yang terikat milik Nima menjilati anjing itu, tapi mereka semua berkumpul. Apa-apaan ini? Apakah ini permainan surat terunggul? Mau aku mati di awal? Atau, kenapa kau tidak cepat-cepat? Suasananya mencekam dan menyesakkan.
Chen Yuan, jadi kau di sini. Aku ingin bertanya apa yang kau lakukan kemarin. Kau tidak menelepon siapapun semalam. Zhao Yuqi meraih tangan Qin Bingsui, menghampiri Chen Yuan, dan bertanya dengan genit. Kulit kepala Chen Yuan terasa mati rasa. Merasakan aura pembunuh yang sangat kuat, dia terpaku, dan semua anak laki-laki yang hadir menatapnya hampir serempak. Ada tatapan membunuh yang mengerikan di mata mereka. Jika tatapan bisa membunuh, Chen Yuan pasti sudah mati setidaknya 200 kali. Sekarang, bagaimana situasinya? Lin Sutong, Li Xiaoling, Su Lele, He Ziying, Zhao Yuqi, Qin Bingsui, dan pacar-pacar Su Lele. 7 gadis cantik mengelilingi Chen Yuan sendirian. Terlebih lagi, ada Zhao Yuqi dan Qin Bingsui, gadis tercantik pertama dan kedua di sekolah di antara mereka. Semuanya memperhatikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.